Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa kajianmu yang saya hormati, puji dan syukur mari bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya. Kita bertemu kembali pada saat ini. Sebagai manusia, kita diberikan perangkat oleh Allah yang berupa akal pikiran kita yang ada di kepala kita. Kemudian kedua, Allah memberikan hati nurani yang ada dalam dada kita. Kemudian yang ketiga, kita diberi nafsu yang konon ada di dalam perut ke bawah. Nah, akal, kemudian hati nurani dan nafsu mestinya ini harus seimbang. Ketika ini bisa seimbang antara ketiganya, maka kehidupan manusia akan selalu dalam bimbingan hati dan akal, bukan kemudian nafsu yang menguasai diri manusia. Namun demikian, sebagai mukmin muslim, kita yang oleh Allah ketika lahir kita tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa, tidak diberi pengetahuan apapun. Baru kemudian Allah menyampaikan, wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Kemudian Allah memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati agar manusia itu bersyukur. Nah, maka dalam kehidupan keseharian ini, sebagai mukmin muslim, agar kita selalu menjaga ketaatan, menjaga ketundukan, bahkan menjaga akidah kita, agar tetap bersih akidah kita, agar tetap lurus amal ibadah kita, bahkan agar tetap kuat akhlak kita. Maka ada 4 pengingat yang bisa kita jadikan sebagai alat untuk mengingatkan diri kita agar kita tetap taat pada Allah. Mungkin tidak bisa keempat-empatnya saya sampaikan pada saat ini, tapi paling tidak, yang pertama, bagaimana kita bisa menghadirkan atau merasa kehadiran Allah dalam setiap gerak langkah kita. Kanjeng Nabi mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa'illam takun tarahu, fa'innahu yarak. Kata Nabi, ihsan adalah seakan-akan engkau ketika beribadah melihat Allah. Apabila tidak bisa melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Allah memang wujud, tapi gaib. Jika kita mungkin melihat wujud Allah secara nyata. Tapi yang bisa kita lihat adalah sifat-sifat Allah. Kemahakuasaan Allah. Kemahakayaan Allah, kemahapandaian Allah, dan seterusnya yang bisa kita lihat di dunia ini, di alam ini. Maka ketika kita bisa merasakan kehadiran Allah dalam setiap gerak langkah kita, di rumah, di tempat kerja, di pabrik, perusahaan, di kantor, di sekolah, madrasah, di pasar, bahkan mungkin di kebun. Ketika semua ini kita merasakan kehadiran Allah dalam setiap langkah, setiap kehidupan kita, yakin kita tidak akan melakukan sesuatu yang mungkar. Kita tidak akan melakukan maksiat. Kita tidak akan melakukan sesuatu yang dilarang oleh syariat agama kita, yaitu agama Islam. Memang ini tidak mudah merasakan kehadiran Allah dalam setiap langkah kita. Tapi yang paling tidak, ini akan menjadi pengingat bagi kita bahwa Allah mengawasi kita. Allah mengawasi manusia setiap gerak langkah, bahkan setiap saat.
Kan dalam surat Al-Baqarah yang sering orang mengatakan sebagai ayat kursi misalnya. Di situ ditegaskan, Allah itu tidak tidur, Allah tidak mengantuk, tapi Allah mengurus hamba-hambanya. Bukan hanya manusia, semua hamba Allah diurus, diatur oleh Allah. Maka dengan kita bisa merasakan kehadiran Allah dalam setiap gerak langkah kita, pasti apa yang kita lakukan akan selalu kebaikan. Baik dan kebaikan yang selalu kita lakukan. Karena kita yakin Allah mengawasi kita dan hidup di dunia ini tidak kemudian tanpa batas. Semua dibatasi. Kalau wong Jawa mengatakan ada paugeran yang harus dipatuhi. Dengan demikian, merasa Allah hadir dalam setiap langkah gerak kita, maka bisa menjaga ketaatan kita sebagai seorang mukmin muslim dalam mengarungi kehidupan yang tidak semakin mudah, justru sebaliknya, kehidupan kita semakin sulit. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang, kita lanjutkan untuk berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Mudah-mudahan dirahmati Allah.